sallallahu alaihi wasallam, menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah, penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Setelah diuji di lab, diuji oleh beberapa pakar dan para ahli, COVID-19 ini, virus ini mampu bertahan di benda mati sampai 9 jam lamanya. Bisa bertahan di uang kertas. Dipegang uang kertas, maka dipegang lagi uang kertas itu oleh orang lain. Pindahlah pada orang lain itu. Dipegang gagang pintu, siapa yang megang gagang pintu itu berikutnya, maka orang ini akan terkena. Lift, tombol-tombol lift itu, siapapun yang terkena infeksi virus ini, apabila ditekannya, maka menempellah virus itu di sana. Siapapun yang menekan berikutnya akan pindah kepadanya. Begitu cepat. Sampai-sampai kaum muslimin yang kami muliakan, wali kota Wuhan hilang, direktur rumah sakit Wuhan meninggal dunia, orang-orang keren satu persatu bertumbangan di Cina, dan sekarang sudah menular ke tetangganya, Iran. Wakil Presiden Iran positif terkena COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan yang ada di Iran juga positif terkena COVID-19. Angka yang terinfeksi sekarang di Iran itu begitu cepatnya melaju. Di Korea Selatan hanya gara-gara seorang wanita tua yang membawa COVID-19 super, satu gereja yang jumlahnya 1.000 orang, 80 saat itu juga langsung terinfeksi, yang lain diburu. Dan sekarang satu kota Daegu dimatikan. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang terjadi dengan dunia? Itali, justru di pusat Vatikan Roma, virus ini sudah mengganas dan membabi buta. Dia tidak peduli dengan siapapun, jabatan apapun, kayanya berapapun, nggak peduli. Virus corona menyerang. Dan sekarang Paus menyeru-nyeru kemana-mana seluruh dunia, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Kaum muslimin yang kami muliakan, mana Xi Jinping yang mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang Cina? Cina dalam krisis yang terberat dalam sepanjang sejarah mereka. Mungkin wahai kaum muslimin, bila 2 minggu ke depan tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar, Cina mengalami kebangkrutan dan pemerintah komunis Cina diyakini dengan ini berakhirlah sejarah mereka. Apa yang bisa kita katakan? Takbir. Ini yang bisa kita katakan. Allahu Akbar. Yang merasa sok dirinya besar dihinakan oleh Allah hanya dengan virus. 80 kota di Cina di karantina, diisolasi. Seluruh orang Cina di mana-mana ditolak, dianggap sebagai pembawa virus, pembuat virus dan sebagainya. Kita tidak menginginkan itu semua, karena ada juga yang bertanya, Ustaz, kita patut sujud syukur tidak? Saya katakan, kenapa sujud syukur? Karena Allah telah menghinakan mereka setelah mereka perlakukan saudara kita muslimin Uighur di Xinjiang, Cina sana. Apa yang mereka buat? Saya katakan, lalu dengan itu apa yang terjadi? Apakah kita dengan sujud syukur akan menjadi gemuk badan kita? Dengan sujud syukur akan menjadi menang kita? Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, padahal petakannya sekarang sudah meliputi seluruh dunia. Sekarang Indonesia termasuk, warga Indonesia termasuk yang dilarang untuk diterima di mana-mana. Kenapa? WHO dan dunia tidak percaya Indonesia steril dari COVID-19 ini. Mereka tidak percaya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, jamaah-jamaah umroh kita yang akan berangkat tidak boleh terbang. Yang udah terlanjur mendarat disuruh balik ke Indonesia. Ya Allah ya Rabb, ini menandakan apa Pak? Menandakan mereka tak percaya kalau Indonesia masih steril. Padahal Menteri Kesehatan kita sudah menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa tidak ada. Apa kata WHO? Tak percaya kata WHO. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, masalahnya negara-negara hebat sekitar Indonesia ini sudah kena semua. Australia sudah kena, Singapura yang begitu keren sudah kena, Kuala Lumpur sudah kena, Filipina, Thailand sudah kena, Jepang yang begitu hebat teknologinya sudah kena kelimpungan sekarang. Bapak mau sebut negara apa? Sudah lebih 37 negara sekarang sedang, apa kata WHO, apa kata PBB, kalau ada negara mengaku negaranya masih belum terinfeksi oleh virus corona, jangan percaya dan justru negaranya akan diboikot. Ya, ini berbahaya kaum muslimin.
Jadi apa yang perlu kita syukuri? Ini adalah petaka, ini adalah bencana. Memang di satu sisi Allah sedang memberikan pelajaran, kalian jangan sombong-sombong di depan saya. Itu baru satu tentara saya gerakkan yang bernama virus, baru itu yang Allah gerakkan. Allah belum gerakkan lagi laut, Allah belum gerakkan lagi angin, Allah belum gerakkan lagi bumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari bumi, laut, daratan, angin berdoa kepada Allah. Ketika Allah dimaksiati, doa mereka, ya Allah, kami tak sanggup, kami tak tahan, kami tak kuat melihat engkau hari demi hari didurhakai, dimaksiati, disekutukan. Apa kata bumi? Izinkan hamba menggoyang diri, mengguncang diri, izinkan hamba membelah diri, hamba hancurkan mereka sebagai azabmu buat mereka, ya Allah. Rahmat Allah masih menahan, jangan sekarang. Laut berdoa kepada Allah, ini hadisnya sahih. Nabi berkata laut berdoa ketika orang-orang berbuat maksiat sekitar laut. Bahkan di bumi ini orang bermaksiat kepada laut, kepada Allah. Laut berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk menggulung mereka tsunami. Izinkan hamba untuk menyalurkan azabmu dan menjadi azabmu buat mereka. Allah dengan rahmatnya menahan, jangan sekarang. Tapi ingat ya, ini akhir zaman. Allah tak main tahan-tahan lagi. Camkan ini baik-baik, Allah tak main tahan-tahan lagi. Kalau selama ini kata Rasulullah Allah masih tahan, tapi di akhir zaman tangan mencincang, bahu memikul. Anda berkata dibayar kontan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang akibat satu makhluk kecil ini, jamaah umrah mulai terancam untuk tidak bisa melaksanakan ibadah. Dari berbagai negara Pak ditolak. Airport Jeddah sudah mulai melakukan mutasi dan mengembalikan seluruh yang datang. Maka berguncanglah dada saya, teringatlah oleh saya ceramah saya 3 tahun yang lalu. Dan ini saya bacakan, setiap ceramah sering saya sebutkan. Yang sering buka YouTube akan sering mendengarkan. Dan sekarang saya ulangi kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah, penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya 18 bulan sejak COVID ini lahir. 18 bulan, ini baru 2 bulan sudah seperti ini sakaratnya ekonomi Cina, kehidupan Cina Pak. Jumlah yang mati juga sudah tidak tanggung-tanggung dan tidak bisa dibendung. Ini susahnya masalahnya. Makhluk ini tak nampak sementara dia nyata. Ibarat Allah yang kami muliakan, 18 bulan. Padahal menurut para pengamat ekonomi dunia mengatakan 2 minggu saja lagi kasus virus di Cina ini tidak bisa diatasi, 53% perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Cina mati dan tutup. Dalam 1-2 bulan ke depan enggak juga ada, maka sisa perusahaan yang ada akan mati seluruhnya. Batam sekarang juga sedang merintih Pak. Batam merintih. Coba siapa yang punya keluarga di Batam, tanyakan pada mereka bagaimana kondisi perusahaan di sana, bagaimana kondisi usaha-usaha raksasa di sana, pabrik-pabrik. Tanyakan pada mereka. Rata-rata Indonesia bergantung kepada Cina. Segala bahan baku dari Cina. Padahal sekarang bahan-bahan baku itu tidak bisa diproduksi. Kota-kota ditutup, pabrik-pabrik di stop. Maka apa yang bisa dibuat? Angka kebangkrutan yang tidak terkira, kehancuran ekonomi yang sudah dipastikan akan terjadi. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini sangat-sangat mengerikan. Gelombang yang akan besar akan terjadi di Cina sebentar lagi. Gelombang perlawanan rakyat melawan pemerintah komunis mereka. Melihat bagaimana sikap dan cara pemerintah komunis menghadapi kasus ini, di mana rakyat diperlakukan lebih hina daripada anjing gila. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini pelajaran dari Allah. Hanya dengan virus, jangankan melawan Allah, dengan virus saja baru satu Allah gerakkan. Sudah seperti ini sebagaimana Allah menghabisi Namrus dengan bala tentaranya pakai lalat. Allah habisi Abrahah dengan pasukan bergajahnya yang ditakuti oleh ufuk timur dan barat hanya dengan burung ababil. Dan Ya'juj dan Ma'juj nanti
yang tak terkalahkan jumlah mereka dan kekuatan mereka, hanya dengan kuman dan virus yang lebih ganas lagi. Dan itu adalah riwayat terakhir keberadaan virus di muka bumi, yaitu menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Hanya satu malam mati satu bumi ini Ya'juj dan Ma'juj. Anehnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja yang dipilihnya. Dan juga ini terjadi, Pak, anehnya hanya orang-orang non muslim yang dipilih. Kalau ada muslim yang kena, pasti muslim ahli maksiat. Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Dan baru kemarin terbongkar, ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Setan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua Illuminati dan Freemasonry punya program 2022 jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi yang masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka, Pak. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. Program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya, dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya. Teringat oleh saya hadis Nabi, la adwa, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan. Disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung, atau berhubungan intim langsung, maka terjadilah penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi, benar, mereka lah yang menyebarkan itu. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangi orang muslim? Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting, Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang-orang muslim. Orang muslim yang macam mana? Orang-orang muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan memasuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan itu. Allahu Akbar. Masya Allah, ini betul perlu diingat, Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Atau baru saja dia melakukan maksiat yang besar. Dia telah lukai hati orang tuanya, dia telah tipu ke temannya, dia telah makan riba, dia telah lakukan perzinahan, sehingga virus itu masuk. Adapun muslim yang soleh, yang taat, berkat solatnya seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim, kalau kita jaga sholat kita demi sholat, kita terlindungi, Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga sholat kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, kita kembali. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah. Kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita, ya? Kan itu pertanyaan kita akhirnya. Kenapa terjadinya di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin, Pak. Pangeran Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman ke Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'ib bin Abdullah. Dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal,
Ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Fikir hati saya, ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya tidak terjamin. Betul? Dan negara-negara luar pun pasti akan menghalangi rakyatnya akan berangkat umrah dan haji sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini. Sekarang saja sudah mulai nampak miniaturnya. Saya melihat sekarang Allah sedang memperlihatkan kepada kita miniaturnya. Wahai Bapak Ibu, tentang dukhon, saat dukhon itu terjadi, Bapak tidak bisa keluar rumah, Pak. Bapak nggak bisa keluar rumah, mencari makan minum kemana mau dicari? Listrik tak ada, teknologi tidak berfungsi, makan minum kemana mau dicari? Bapak tidak bisa kemana-mana, bumi gelap gulita segelap-gelapnya. Karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal. Dan ini panas, dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana. Kelaparan, penyakit, segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira Pak penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang dikarantina. Rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen. Rakyatnya tak bisa mau cari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini Pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya yang bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam dukhon nanti juga demikian. Dukhon lebih parah lagi Pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah. Listrik tak ada, pencahayaan tidak ada, teknologi sama sekali Allah telah lumpuhkan. Dan bagaimana Bapak Ibu mencari makan? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7 hari, kata Rasulullah, maka seluruh kalian yang ada, larilah, bersiaplah, bawalah diri kalian, keluarga kalian, dan siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cirinya di langit Pak, seluruh orang di bumi bisa menyaksikan, yaitu terjadinya bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah terjadi, sudah nampak, kita masih ada punya waktu untuk lari Pak. Lari kemana Ustaz? Entah, terserah lah, pokoknya lari. Tapi isyarat yang saya katakan dulu sudah kasih tahu, larilah ke perkampungan-perkampungan yang sudah kita siapkan, ya kan? Jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, punya sumber-sumber mata air yang tinggi dan tinggi dari permukaan laut. Kemudian kita bisa bercocok tanam di sana, tanahnya subur, dan rumah-rumah kita sudah kita siapkan di situ. Dan di situ sudah ada orang-orang beriman yang lain juga merapat di sana, di mana kita nanti akan saling membuat barisan atau barikade orang-orang beriman dari rong-rong orang-orang luar yang lapar, yang ingin memperebutkan makanan kita yang ada di dalam. Dan ini sudah disiapkan oleh setiap provinsi. Saya mempersiapkan Pak, di pesantren saya persiapkan, tapi saya tak mampu menampung orang-orang yang banyak-banyak. Kalau orang Minang perantau mungkin saya prioritaskan. Syaratnya orang beriman yang bertakwa. Ini bukan rasis ya Pak ya. Orang beriman yang bertakwa pengen pulang kampung, dia mempersiapkan tempat itu, silakan. Tapi kami orang Medan Ustaz, bukan kami sesama orang beriman Ustaz. Kalau Anda serius, datanglah, lihatlah. Tetapi sekali lagi, Anda buat di provinsi Medan ini, Sumatera Utara ini lebih baik daripada kita mencari ke provinsi yang lain. Dan harus ada ulama di tengah-tengah kita. Larilah ke sana. Kalau sudah disiapkan, larilah ke sana. Ustaz, kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Melihat tanda-tandanya sangat dekat sekali. Saya hanya sekedar menyampaikan. Banyak orang yang percaya tapi tidak bergerak. Banyak orang yang tidak percaya tetapi mengabaikan. Dia tidak percaya, habis itu dia melemahkan orang lain pula. Biarkan itu semua. Seperti Nabi Nuh juga diejek ketika Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, ditertawakan oleh orang yang tidak beriman. Sementara orang beriman mempersiapkan diri, lah Allah selamatkan mereka. Ini terjadi juga dalam kondisi kita sekarang, wahai kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang peperangan antara Cina dengan Amerika selama ini adalah perang dagang. Kemudian terjadi berlanjut dengan perang biologis.
ke depan, dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata, dan inilah perang yang paling menghancurkan. Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang, Pak. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019, dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. 2022 jauh di atas 2021. Kenapa demikian? Ada hadisnya, dan ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, sabar dalam salat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomahan menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangkan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang-orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la yati alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali di masjid ini juga. Ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah saya di masjid ini ya. Yang waktu itu malam itu padat sekali, dan itu wajar, siang ini masa-masa orang masih gentayangan kemana-mana. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, ya, insya Allah. Yang fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini fase di mana umat Islam dizolimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa yang digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun, dan Allah, siapapun yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suriah sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan, masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Kemudian apa lagi? Juga dalam sebuah hadis yang juga kuat dan sahih, Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya. Muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kuali yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj. Bukan memerangi, tapi dalam hadis ini kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat. 2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glacier yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi insyaallah taala bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan, resesi keuangan, krisis
krisis moneter global di mana yang akan dipakai nanti kembali adalah emas. Sekarang tahu harga emas berapa? Sekarang tahu harga emas berapa? Siapa bilang 700? Buka, tanya sama Mbah Google. Buka di situ berapa harga antam sekarang? Menembus 800 sekarang ini. Masya Allah. Ini yang tertinggi dalam sejarah emas antam, ya. Emas-emas yang ada di muka bumi terus melesat. Bukankah sebelumnya tahun yang lalu saya sudah sampaikan, wahai bapak ibu, kalau ada rezeki beli emas, ada nggak saya katakan itu? Karena Nabi sudah menggambarkan demikian. Nanti kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai harta yang beredar, sebagai jual beli kalian nanti di akhir zaman menggunakan emas. Kenapa Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka sudah bisa memprediksi uang kertas yang mereka cetak suka hati ini tak lama lagi akan dibuang menjadi kertas-kertas yang tak berharga. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Saya yakin Amerika pasti baca hadis Nabi kita. Saya yakin Yahudi pasti baca hadis Nabi tentang akhir zaman. Saya yakin dunia baca hadis tentang Nabi, karena Allah sendiri berfirman, mereka sebenarnya benar-benar beriman kepada engkau Muhammad, tetapi karena kebusukan hati mereka, kedengkian mereka yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam tapi mereka pelajari karena mereka percaya. Mereka sangat percaya dan mereka pelajari itu dan mereka mempersiapkan. Emas gila-gila mereka kumpulkan sekarang. Orang Tiongkok saja sebelum kejadian virus corona, sejak 2018 akhir penuh full 2019, mereka sudah intens membeli emas. Rakyatnya beli emas, dan yang beli emas itu sudah banyak yang mati sekarang. Hong Kong sudah lama menarik dana-dana mereka di bank-bank yang ada dan mereka beli emas. Jepang, negara-negara besar, Cina apalagi, Amerika, Eropa, negara-negara besar ini semuanya pada berebutan membeli emas. Saya peringatkan pada kita semua, ayo beli emas. Karena uang kertas yang ada, apalagi apa namanya, rencana keuangan ke depan itu, mata uang yang beredar, uang digital semua ya, Bitcoin dan sebagainya, ini semua takkan pernah sukses. Saya ingatkan, belilah emas, emas akan terus naik. Dan terbukti sekarang. Bagaimana kira-kira emas ke depan? Demi Allah akan jauh lebih dingin, sehingga harta uang kertas ini nggak ada harganya. Bapak kalau ada uang sekarang disimpan di bank, Bapak akan merugi. Tarik dana itu, belilah emas. Kita ada gaji simpanan, daripada disimpan dalam bentuk uang, lebih bagus belikan emas. Ibu ada simpanan apa, Bu? Belilah emas. 1 kilo, 2 kilo, cukuplah simpanan. Mental-mental orang miskin kayak ini nih. Dibilang 1 kilo, 2 kilo pada ketawa. Tak apa-apa. Ada duit, ada simpanan, belilah emas. 1 koin, 2 koin, 1 gram, 2 gram, silakan. Emas bentuk batangan, emas berbentuk perhiasan, atau koin dinar, silakan, belilah. Kita sebentar lagi sama-sama akan menyaksikan yang punya pegangan emas akan memiliki kemampuan bertahan lebih lama, dan yang tidak memiliki pegangan emas daya tahannya sangat terbatas. Semoga ibu-ibu yang suka nabung-nabung, kalau yang ada yang masih ditabung ya, alihkan cepat dengan emas. Bapak-bapak juga demikian. Kalau bapak punya aset-aset, sebaiknya aset-aset itu sekarang diemaskan. Itu lebih aman dan lebih selamat. Semoga bermanfaat.